Cuma perbuatan apapun yang ibaratnya menyerap informasi tanpa Mhm. izin dari seseorang itu sebenarnya perbuatan yang, hack sebenarnya, perbuatan Iya yang tidak iya. boleh. Tapi saya tidak menyarankan untuk selalu menyelesaikannya di bidang hukum gitu, kalau bisa Mmm. melalui jalur di luar hukum, seperti itu. Jadi jangan Oke. gara-gara ada undang-undang ITE semua diselesaikan melalui jalur hukum, gitu. Iya, tapi tetap bagaimanapun itu kan mengganggu, apa Iya. namanya, privasi berarti ya, Bu, ya. Ya, tidak Nah, boleh, teman-teman hak privasi seseorang itu, nggak boleh diambil anu ya, tanpa nyadap izin, gitu. HP pasangannya loh. Iya kan, Bu, ya? Nggak bagus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Nelayan Muda. Kali ini bersama saya Rizky dalam Unmul Podcast, kita akan berbicara tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bersama narasumber kita, Ibu Orin Gusta Andini, SH.MH dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Assalamualaikum Ibu Orin, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah baik, sehat, semoga sehat-sehat juga di sana. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Bu ya. Amin. Jadi dari undang-undang ini, hak-hak apa sih yang bisa didapatkan oleh rakyat gitu Bu? Nah, pada Seperti dasarnya apa? oke. Nah, sebenarnya pada dasarnya Undang-Undang ITE ini kalau dia mengatur hak-hak pribadi seseorang, ya dia memang mengaturnya karena dia melindungi orang lain dari tindak pidana penipuan misalnya atau, sifatnya misalnya kalau pencemaran nama baik, dia melindungi harkat dan martabat seseorang dan memang harus seperti itulah gitu. Misalnya kita berbicara Undang-Undang ITE ini dalam konteks hukum pidana misalnya. Kalau dalam hukum pidana itu yang dilindungi adalah nyawa, harta benda, dan harkat serta martabat seseorang. Jadi seseorang misalnya tidak boleh dihina karena apa? Karena itu akan menyerang harkat dan martabatnya. Nah, hak-hak seperti ini juga yang diatur di dalam Undang-Undang ITE selain hak bahwa data pribadi seseorang atau sistem informasi atau sistem elektronik seseorang itu tidak boleh dihack misalnya. Ini juga yang dilindungi tentang klausul-klausul pribadi atau hak-hak pribadi yang ada di dalam Undang-Undang ITE gitu. Termasuk dalam kalau misalnya kita berkomunikasi juga gitu Bu ya, kita punya hak untuk berkomunikasi tanpa diawasi gitu mungkin. Ya, benar. Kita punya hak-hak privasi untuk Jadi itu. Bu, misalnya kita misalnya ada orang, terus dia ini menyadap HP pasangannya Bu. Itu Iya. kalau pasangannya tidak terima itu bisa dilaporkan Bu ya? Sebenarnya penggunaan tentang hukum itu tidak melulu baik ya, kalau bisa diselesaikan di luar jalur hukum itu ya lebih baik sebenarnya. Cuma perbuatan apapun yang ibaratnya menyerap informasi tanpa izin dari seseorang itu sebenarnya perbuatan yang hack sebenarnya, perbuatan yang tidak boleh. Tapi saya tidak menyarankan untuk selalu menyelesaikannya di bidang hukum gitu, kalau bisa melalui jalur di luar hukum, seperti itu. Jadi jangan gara-gara ada undang-undang ITE semua diselesaikan melalui jalur hukum gitu. Iya, tapi tetap bagaimanapun itu kan mengganggu apa namanya, privasi berarti ya Bu ya. Ya, tidak Nah, boleh teman-teman privasi seseorang itu nggak boleh anu ya, tanpa nyadap izin gitu. HP pasangannya loh. Iya kan Bu ya? Nggak bagus itu. Termasuk hak pribadi, oke. Oke. Nah, sepertinya semenjak keluar ya mungkin sebelum keluar Undang-Undang ITE ini kan sudah ada istilah cybercrime ya Bu ya. Iya. Nah, apa saja sih Bu yang termasuk dalam kategori cybercrime dan apa bedanya dengan tindak kriminal konvensional? Oke, jadi kalau kita berbicara tentang cybercrime itu dia ada dalam arti yang sempit, juga ada dalam arti yang luas. Kalau dia dalam arti sempit itu berarti kejahatan itu ditujukan terhadap sebuah jaringan atau sebuah komputer gitu. Tapi kalau dalam arti luas, tidak hanya yang tadi saya sebutkan, tapi juga menyangkut semua bentuk kejahatan baru yang menggunakan platform digital, termasuk kejahatan konvensional yang menggunakan platform digital. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau tadi ada perbedaannya ya, kalau perbedaannya sebenarnya kalau saya memandangnya memang dari platform yang digunakan. Kalau kejahatan konvensional kan dia dilakukan dalam ruang yang nyata. Kalau di dalam cybercrime ini maka dia dilakukan secara virtual.
Namun walaupun dia sebenarnya dilakukan secara virtual, dia punya konsekuensi hukum atau dianggap sama sebagai perbuatan hukum yang sebenarnya juga dilakukan di dunia nyata. Karena Mhm. akibat atau dampak yuridisnya juga ada di dunia nyata gitu. Nah, sebenarnya lahirnya Undang-Undang ITE ini tidak benar kalau pemikiran kita hanya tentang pencemaran nama baik saja, Mhm. tapi sebenarnya cakupan Undang-Undang ITE itu dia lebih luas karena dia mencakupi pengaturan tentang tindak pidana di bidang teknologi, tapi juga satu sisi mengatur tentang yang namanya e-commerce tadi. Jadi kita bisa Mmm. lihat nanti pasal di dalam Undang-Undang ITE itu dia tidak hanya mengatur beberapa kejahatan konvensional yang menggunakan platform digital, tapi juga mengatur bagaimana jika terjadi misalnya penipuan dalam transaksi elektronik. Jadi tidak selalu tentang pencemaran nama baik atau defamasi itu. Cuma trennya ya seperti itu karena penggunaan pasalnya mungkin lebih dominan untuk pasal-pasal yang seperti itu. Gitu kira-kira Mbak Kiki. Oh gitu Bu ya. Ya. Ya oke. Eee, ini Bu, saya ada melihat, dalam Undang-Undang ITE ini kan terdapat perlindungan terhadap tanda tangan elektronik konsumen. Salah satu contohnya bisa berupa tanda tangan digital yang misalnya kalau kita sering menemukan icon I accept atau yes atau oke, bisa juga menggunakan PIN atau tanda tangan kita yang di-scan, atau dalam bentuk tanda tangan biometrik yang berupa sidik jari atau retina atau wajah. Nah, jika terjadi peretasan Bu yang menggunakan tanda tangan elektronik kita, apakah kita bisa melaporkan? Dan apakah laporan kita ini akan kuat Bu? Karena dari yang data yang tercatat ini kan di internet itu kan pakainya data kita gitu Bu. Iya. Apakah UU ITE ini bisa melindungi pengguna dari penyalahgunaan seperti ini Bu? Oke, baik. Makasih pertanyaannya Mbak Kiki. Jadi memang kalau saya memandang memang setiap penggunaan teknologi itu dia semakin canggih, orang juga akan semakin canggih cara untuk Mhm. meretasnya atau menghacknya. Jadi tidak Betul. ada benar-benar istilah teknologi yang sekalipun dia dikualifikasi 100% aman itu benar-benar aman. Karena yang namanya teknologi itu dia berlomba-lomba gitu kan. Nah, Mhm. kalau dalam Undang-Undang ITE sendiri sekalipun sudah ada proteksi tentang syarat-syarat setiap penggunaan, misalnya tadi disebutkan tanda tangan digital itu sudah diatur bagaimana-bagaimananya, misalnya hanya boleh diketahui oleh penanda tangan itu atau hanya berada di bawah kuasa penandatanganan, lalu segala perubahannya harus dilaporkan dan sebagainya, tapi tetap saja risiko untuk diretas kemudian disalahgunakan itu ada. Nah, Iya. bagaimana mekanisme penyelesaian hukumnya? Yang pertama kita merujuk dalam Undang-Undang ITE. Jadi kalau dalam Undang-Undang ITE dia akan menyasar pada orang per orangnya atau hackernya. Dia itu diatur dalam pasal 30 Undang-Undang ITE itu. Eee, yang diatur di situ adalah orang atau hacker, setiap orangnya Mmm. yang melakukan peretasan terhadap data pribadi kita. Nah, dia diatur dalam pasal 30 ayat 1, 2, 3. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya sistem penyelenggara elektronik ini adalah sebuah perusahaan misalnya. Kalau undang-undang Mhm. ITE tadi dia jelas hanya setiap hacker, dia belum terlalu memadai lah ibaratnya dikatakan untuk menjangkau bagaimana kalau dia penyelenggara sistem elektronik, maka sebenarnya ada dua penyelesaian yang bisa ditempuh. Yang pertama jalur litigasi itu melalui gugatan perdata ke atas Mhm. perbuatan dan prestasi. Karena kan biasanya kalau kita di platform internet atau digital itu kita memberikan data-data pribadi kita, lalu kita mengisi atau membaca syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan itu kemudian bisa kita centang kan, kita centang bahwa kita Mmm. nah, sebenarnya kita bisa baca syarat-syarat di situ, makanya penting untuk membaca setiap syarat-syarat sebelum kita mengklik centang pada suatu syarat dan ketentuan, kalau khususnya di platform digital. Kita perlu baca. Nah, jika ada diatur mengenai akibat hukum jika suatu saat terjadi peretasan data-data atau sistem elektronik kita, maka kita bisa menggugatnya karena itu termasuk perbuatan non prestasi gitu. Nah, Mhm. ada lagi nggak jalur selain jalur hukumnya? Jalur hukum non hukumnya atau jalur non litigasinya ada, yaitu misalnya dengan melaporkan atau mengadukan ini ke Komisi Informasi gitu, Komisi Informasi Kementerian Informasi ya. Mhm. Itu Oh. bisa juga diadukan ke sana, ataupun bisa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, itu bisa kemudian ditindaklanjuti. Jadi harus ada Mhm. aduan juga terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika, Oh, ke gitu. situ ya, Bu, Ternyata ya. seperti itu.
Hmm. Nah, tadi kita sudah membicarakan tentang tanda tangan elektronik yang disalahgunakan. Kalau kali ini apakah ada cara atau mungkin saran dari Ibu tentang bagaimana cara mencegah terjadinya identity theft, Bu, pencurian identitas, agar Mhm. identitas kita tuh tidak dicuri atau disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, sebenarnya itu mungkin yang lebih jago untuk membahas itu orang-orang yang ada di dunia IT. Tapi kalau saya Mhm. melihatnya, eee, yang pertama tips-tipsnya supaya tidak terjadi pencurian data pribadi itu tadi seperti yang Mbak Kiki bilang itu pertama, bagusnya atau baiknya kita gunakan, password itu untuk setiap gawai kita atau gadget kita, pakaikan dia password gitu. Dan Password. jangan password yang Mhm. mudah ditebak gitu, kalau misalnya nggak mau, pasangannya buka-buka handphonenya dan sebagainya, ya Oke. jangan gunakan tanggal lahir, jangan gunakan tanggal jadian dan sebagainya, tapi Iya, gunakanlah betul betul. password-password yang sulit gitu. Jadi Mhm. gunakan password tapi password-nya juga jangan yang mudah gitu, yang mudah tertebak orang lain Iya. gitu, itu juga bahaya. Di ATM misalnya kita gunakan password-nya Mhm. seperti itu berbahaya. Jadi, pertama aman memberikan, password pada gawai kita, lalu berikan password yang sulit untuk ditebak orang lain, kan Mhm. kita nggak tahu nih kalau orang-orang terdekat kita ternyata punya niat jahat dan sebagainya gitu ya, kita Iya, nggak pernah betul. tahu kapan hal itu akan terjadi pada kita. Lalu, hindari semua perilaku mungkin yang berpotensi buat kita untuk, disalahgunakan orang lain gitu. Misalnya saya sering tuh lihat misalnya, eee, di kartu ATM gitu ditulis, PIN-nya gitu, supaya maksudnya biar Oh, memudahkan, iya. tapi kita tidak tahu resiko itu ke depan akan seperti apa. Jangan sampai ATM kita tercecer atau ATM kita ketinggalan, kemudian orang dengan mudahnya, tahu password itu dari situ. Lalu, selanjutnya lagi yang saya yakin banget pengguna digital apalagi masa pandemi kayak gini nih sering banget terima email-email. Nah, email-email yang mungkin Betul betul. tidak valid misalnya dari instansi yang kelihatannya resmi, tapi kalau kita lihat misalnya kalau instansi resmi harusnya .go.id atau apa gitu, tapi ternyata Iya. bukan gitu. Nah, itu Iya, jangan diklik seperti yang sembarangan. terakhir-terakhir ini kan, Bu, tentang apa, kartu prakerja itu, Ya, kan itu ada itu. juga banyak yang menjadi korban seperti itu. Jangan Iya iya, klik betul. tautan-tautan yang sembarangan seperti itu yang dari, Mhm. website-website yang tidak resmi. Terus jangan mudah tergoda dengan, eee, Mhm. iming-iming yang masuk di email gitu, iming-iming misalnya klik ini maka Anda akan mendapatkan kuota ini, itu juga perlu diwaspadai gitu, Betul. karena jangan sampai itu adalah, sistem hack gitu. Karena kita ini kan, eee, ibaratnya kita mungkin yang melek teknologi pun masih ada orang yang lebih ahli dalam bidang teknologi, makanya ada hacker Iya. gitu. Mhm. Makanya harus hati-hati untuk menggunakan atau jangan mudah tergiurlah untuk melakukan klik-klik pada email-email yang mungkin menarik minat kita gitu. Itu kira-kira Mbak Iya Kiki. betul, bener. Harus anu juga, mungkin kita harus memilah-milah mana yang bisa kita share ke orang, mana yang harus kita simpan sendiri gitu, Bu, Ya ya. benar sekali. Mhm. Oke. Nah, kalau ini saya sering lihat, Bu, di media sosial, sering saya baca nih, di mana kita melakukan transaksi jual beli, online ya, Bu, ya, Mhm. dan, hasil akhirnya, tidak sesuai dengan kesepakatan. Misalnya entah itu barang yang tidak sesuai dengan yang kita pesan atau uang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan atau malah tidak diterima sama sekali. Mhm. Nah, apakah ini kan berarti kerugian ya, Bu, ya? Apakah ini Iya, bisa benar. dilaporkan, Bu? Karena pada faktanya kan tidak ada kesepakatan tertulis di sini, tidak ada hitam di atas putih, mungkin cuma sekedar chat atau malah kalau kayak di e-commerce itu Iya, cuman apa namanya, daftar pembelian aja gitu, Bu. Apakah seperti iya. itu bisa kita laporkan, Bu? Oke. Jadi kalau kita misalnya belanja di jual beli Mhm. online gitu, itu lagi tadi saya bahas bahwa biasanya akan ada, eee, syarat dan ketentuan yang berlaku untuk si online shop itu. Nah itu sekali Mhm. lagi yang sangat penting untuk kita baca karena biasanya di situ dia mengatur bagaimana jika terjadi sesuatu, atau bagaimana mekanisme komplainnya. Nah misalnya apabila Mhm. barang itu kita terima tapi tidak sesuai dengan apa yang dipajang di iklannya. Nah itu biasanya kita disuruh sama dia kan gitu, shop-nya bahwa, video unboxing katanya. Jadi kita ngerekam nih Mmm. pas baru datang Iya iya. paketnya tuh kita rekam, kita gunting, kita buka tuh semuanya kita rekam, supaya itu bisa jadi bukti buat kita klaim ke dia. Nah, Mhm mhm. itu biasanya mekanisme yang ada di online shop itu kalau kita belanja di platform digital. Tapi tadi pertanyaan Mbak Kiki juga,
bisa jadi bagaimana kalau misalnya terdapat unsur penipuan, ada niat sengaja dia melakukan tipu muslihat. Memang, online Mhm. shop itu ya digunakan sekedar untuk menipu. Nah, apabila terjadi seperti ini maka sangat bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib atau pihak kepolisian. Nah, hal-hal seperti inilah juga yang sebenarnya diatur di dalam Undang-Undang ITE ya. Bisa dibaca misalnya di Oh, pasal 28 dia mengatur bahwa yang merugikan konsumen, menyesatkan dan sebagainya itu mhm, bisa. Dan yang Mbak Kiki bilang tadi gimana nggak ada hitam di atas putih, nggak seperti betul, kalau kita belanja biasa kan nih ada kwitansi, ada heeh, apanya dan nota, sebagainya. iya, Bener. Dan tapi sebenarnya tetap bisa diadukan, tetap bisa dilaporkan, atau tetap bisa meminta pertanggungjawaban hukumnya. Karena apa? Karena Undang-Undang ITE sendiri itu sudah mengatur bahwa alat bukti elektronik, nah bukti transfer misalnya, ah, biasanya kita dari, eee, apa, marketplace gitu masuk juga pemberitahuan di email kalau kita sudah membereskan itu pasti iya iya masuk. betul, Nah, itu bisa dijadikan bukti dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang ITE bahwa dia diakui oh, sebagai alat bukti elektronik dan dia sah di mata hukum. Jadi, kalau mengalami penipuan untuk, dalam jual beli online bisa saja diminta pertanggungjawaban hukumnya dan asal mmm, disimpan tuh mhm, semua dengan rapi. iya betul, ada bukti-buktinya ya, Iya di-screenshot gitu ya, Bu, ya. iya Itu benar. tidak ada minimal kerugian kan, Bu? Misalnya Enggak, harus di atas pokoknya berapa pun itu yang namanya kerugian bisa kita iya laporkan ya, Bu, bisa ya? kita laporkan yang namanya kerugian, masalah dia nanti bagaimananya penting kan kalau kita ini kan karena sifatnya berbahaya, jangan sampai orang Mhm, banyak memang mungkin kerugian di kita betul, sedikit, tapi kalau kerugian itu terjadi di 100 orang seperti kita yang betul betul tertipu betul gitu, betul. itu kan akan membahayakan gitu. Iya, betul betul betul. Oke, kita kembali lagi ke Undang-Undang ITE-nya nih, Bu. Kan, akhir-akhir ini ada rencana untuk revisi ya, Bu, ya? Iya, Ada revisi undang-undang dan, ada beberapa pasal yang menjadi highlight, karena disebut sebagai pasal karet. Pasal-pasal ini membahas tentang defamasi, asusila, dan ujaran kebencian. Nah, eee, pertanyaannya, apa sih, Bu, pasal karet ini gitu dan kenapa, pasal-pasal itu disebut pasal karet? oke baik Mbak Kiki. Sebenarnya istilah terminologi pasal karet itu tidak dikenal dalam terminologi hukum. Mungkin dia Mhm, pasal yang multitafsir, sehingga kalau dia multitafsir, perbuatan apapun yang sebenarnya bukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum itu menjadi bisa dihukum. Nah, mmm, masyarakat umum menyebutnya ini kita sebut trennya lah untuk lebih memudahkan memang pasal karet. Jadi pasal itu memang sangat berbahaya karena dia mengancam gitu. Misalnya tadi pasal yang, tentang asusila, itu pasal asusila mhm. misalnya, mmm, di pasal 27 ayat 1 dikatakan di situ setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan sebagainya muatan, atau konten yang melanggar kesusilaan misalnya. Nah, itu sepertinya pasal itu melindungi, tapi satu sisi bisa saja pasal itu menjadikan orang atau perempuan yang khususnya ya, karena kalau pasal ini lekat sekali dengan namanya KBGO atau kekerasan berbasis gender online. Jadi misalnya, dia seharusnya perempuan itu dianggap sebagai korban, tapi karena dia dianggap lalai karena mendistribusikan atau mentransmisikan konten pornografi misalnya, dia bisa saja atau konten yang melanggar asusila ini, maka dia yang seharusnya dianggap sebagai korban, bisa jadi pelaku karena adanya pasal ini, gitu. Oh oh, Terus iya iya iya. yang berkaitan dengan pasal tentang pencemaran nama baik misalnya 27 Mhm. ayat 3 setiap orang misalnya mentransmisikan, mendistribusikan yang muatan pencemaran nama baik terhadap seorang lain gitu. Nah, pasal ini kan akhirnya, eee, yang menjadi sorotan adalah karena dia sering digunakan oleh, pejabat negara misalnya, untuk membungkam kritik-kritik publik seperti itu. Betul betul. Padahal seharusnya yang namanya, eee, orang yang kritik terhadap, kinerja dari suatu pejabat negara atau seorang atau pemerintahan itu ya seharusnya tidak apa-apa gitu, karena itu Mhm, juga membangun atau mendukung, betul, sistem demokrasi kita agar menjadi lebih baik gitu. Tapi pasal iya ini kemudian menjadi sorotan karena banyak sekali yang melaporkan, misalnya orang-orang yang, masyarakat bisa memberikan komentar dan sebagainya. Nah, inilah yang sebenarnya ingin
dijadikan perhatian oleh para penggiat hak asasi manusia juga, bahwa jangan sampai perilaku atau perbuatan seperti itu kemudian menjerumuskan kita jadi takut berpikir, tidak bebas berpikir dan sebagainya, seperti itu. Dan yang terakhir tadi berkaitan dengan ujaran kebencian juga. Nah, memang pasal ini 28 ayat 2 ini dia katakan di situ setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian itu juga dia bersanksi pidana. Menimbulkan kebencian dalam hukum pidana, misalnya kita berbicara dalam konteks itu. Sebenarnya penghukuman dengan hukum pidana itu kan sifatnya dia memenjarakan orang lain, merampas kemerdekaan. Jadi dia harus punya ukuran yang jelas. Karena kalau frasa pasalnya itu adalah menimbulkan kebencian, kita tidak bisa mengukur. Bisa saja satu sisi di sini menimbulkan kebencian, ternyata di sana tidak gitu. Jadi harus ada ukuran yang jelas tentang kriteria pasal itu. Nah, pasal-pasal ini yang kemudian menjadi perhatian untuk kalau undang-undang ITE memang akan direvisi. Seperti itu. Oke, wah ini sudah sampai pertanyaan terakhir nih Bu. Menurut Ibu nih, apakah undang-undang ITE yang saat ini berlaku itu sudah efektif dalam mengatur informasi serta transaksi elektronik secara umum? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk menilai efektif atau tidaknya suatu undang-undang itu ada beberapa hal yang harus dilihat. Yang pertama itu apakah substansi hukumnya, lalu aparat penegak hukumnya, dan bagaimana budaya hukum masyarakatnya. Jadi secara substansi kalau menurut saya dalam undang-undang ITE ini memang tadi beberapa pasal itu memang perlu untuk menjadi perhatian dan mendapat kajian lagi bagaimana sih formula yang tepat biar tidak terjadi hal yang saat ini kan menjadi polemik bagi pegiat hak asasi atau pegiat kebebasan berekspresi. Nah, itu memang harus diperhatikan lagi bagaimana pengaturannya, perlu kajian lagi, dan dia juga harus menurut saya revisi undang-undang ITE nanti atau undang-undang ITE yang sekarang ini perlu juga untuk mengatur perlindungan data pribadi itu secara lebih khusus lagi gitu. Terus tentang bagaimana aparat penegak hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga perlu untuk diperhatikan, karena yang namanya hukum dan teknologi itu apa ya, dia sebenarnya tidak semua orang hukum menguasai teknologi gitu. Jadi kita harus betul paham kapan teknologi ini sudah masuk di kita, bagaimana hukum kita menyesuaikannya, bagaimana sih kalau dalam teknologi itu orang memberikan respon dan sebagainya, juga itu termasuk dengan memahami bagaimana seharusnya penerapan pasal ini gitu. Terus yang terakhir juga menilai dari budaya hukum masyarakat. Nah, apakah hukum yang ada atau undang-undang ITE ini kemudian dia berlaku dengan masyarakat, apakah masyarakat cenderung patuh atau justru masyarakat menganggap ini wah sesuatu yang berbahaya, sebuah masalah gitu. Nah, itulah bagaimana menilai undang-undang ITE kalau pendapat saya gitu, Mbak Cici. Begitu ya Bu ya. Oke. Baik kalau begitu. Oke, teman-teman Mulawarman Muda, demikian tadi bincang-bincang kita tentang Undang-Undang ITE bersama Ibu Orin. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat membuka wawasan kita ya seputar undang-undang dan hak kita sebagai warga Indonesia. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu Orin. Sama-sama Mbak dan Kiki. Untuk teman-teman Mulawarman Muda, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Unmul TV. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Orin. Ya, sama-sama Mbak Kiki.